Baik, kita sudah menjelaskan dari hal tentang bagaimana medan stres ada di kerak bumi. Dan bagaimana di kerak bumi tersebut sudah juga terjadi banyak sekali aktivitas pensesaran atau existing fault yang ada pada batuan di kerak bumi. Saat kita bayangkan, maka akan ada interaksi antara stres dengan bidang lemah, antara stres dengan existing fault. Dari situ, maka kita akan menemukan beberapa tipe rekahan. Kita start dulu dari tipe rekahan antara shear faulting ataupun tensile faulting. Shear berarti dia geser, tensile berarti dia opening atau bukaan. Dari sini mungkin coba dibayangkan, kira-kira kalau di bumi itu akan kebanyakan di kerak bumi, maka yang paling banyak adalah tipe shear atau tipe tensile. Secara intuitif kita akan menjawab tipe shear, dan itu betul. Kenapa? Karena memang mayoritas stres pada kerak bumi bersifat kompresi. Saat dia saling menekan, maka deformasi yang terjadi biasanya adalah shear. Berbeda dengan tensile faulting, dia lebih kepada akibat adanya gaya tarikan, yang mana di dalam sana agak jarang terjadi tensile faulting. Kita akan mengamati tensile faulting ini kalau memang misalkan terjadi intrusi magma, atau kemudian pada aktivitas hydraulic fracturing, ada aktivitas di pertambangan, kita akan menemukan hal yang kompleks ini. Tapi gempa bumi dan beberapa fenomena umum biasanya dia didominasi oleh shear faulting. Ada komponen tensile yang mungkin tidak terlalu besar, makanya saya sampaikan didominasi oleh shear faulting. Dari deskripsi ini maka kemudian ada beberapa mode perekahan atau mode failure mode. Yang A kita sebut sebagai mode 1, yang B kita sebut sebagai mode 2, dan C kita sebut sebagai mode 3. Jadi mode 1 representasi dari tensile, mode 2 dan mode 3 representasi dari shear faulting. Kita dari sini menjelaskan lebih sedikit tentang stres dan rekahan. Tensile faulting kita simpan dulu, kita teruskan ke pembahasan shear faulting. Kita tahu bahwa eh, medan stres yang melebihi kekuatan batuan akan menyebabkan mendorong blok tersebut bergerak secara shear. Kita membahas yang shear dulu. Saat dia bergerak secara shear, maka kemungkinan dia akan bergerak ke atas atau reverse faulting, ke bawah normal faulting, atau ke samping strike slip. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi bahwa si blok itu dia bergerak ke atas, ke samping, atau ke bawah? Begitu kita hitung secara matematis, itu nantinya yang akan saya sampaikan pada materi ketiga, itu adalah tentang adanya shear stress maksimum. Jadi secara matematis, kita bedah itu bidang gesernya, bidang patahan itu menjadi satu bidang dua dimensi, dan kemudian kita hitung nilai shear stress ke segala arah. Oke, coba kalian bayangkan dulu, shear stress ke segala arah, jadi ke segala sudut. Berarti kita akan mendapatkan sudut sebesar 0 hingga 360 derajat. Dari situ, maka kemudian kita mencari nilai shear stress maksimumnya, dia bergerak kemana? Kalau shear stress maksimumnya dia menunjuk ke atas, kemungkinan kita mendapatkan reverse faulting. Kalau shear stress maksimumnya menunjuk ke arah kanan atau kiri, kita akan mendapatkan strike slip, tergantung di sinistral atau dextral. Kalau shear stress maksimum ini menunjuk ke arah bawah, maka kemungkinan kita mendapatkan normal faulting. Mudah-mudahan bisa dipahami, coba dibayangkan dulu kira-kira bagaimana arah vektor shear stress pada satu bidang. Jadi kalian bisa membayangkan menghitung arah shear stress ke arah atas, digeser 5 derajat, misalkan 5 derajat terus hingga 90, berarti dia ke arah kanan misalkan. Turun lagi hingga kemudian sampai ke bawah 180
270 ke arah kiri, dan seterusnya. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita belajar tentang mekanika batuan, kita belajar tentang stres. Stres itu adalah tensor yang mana kita harus mempunyai gambaran yang kuat di otak kita bahwa begitu tensor dia bisa kita rotasikan. Oke, jadi prinsip yang pertama adalah saat kalian ingin belajar mendalami tentang mekanika, kalian harus bisa membayangkan rotasi itu paling nggak di otak kalian. Yang sering saya sampaikan adalah bahwa dunia boleh berputar, tapi kalian harus tetap stay di situ. Otak kalian harus tetap memproses rotasi yang ingin kalian dapatkan. Oke, kalau belum paham apa, nanti kita akan kembali ke pembahasan ini pada minggu ketiga.